Membunuh orang yang tidak bersalah. Itu hanya badut yang ingin bunuh diri. Bagaimana kita bisa berbicara tentang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Ucap Qin Chen membersihkan tangannya, seolah-olah yang dia bunuh bukanlah seorang jenius sama sekali, tetapi orang biasa yang tidak penting, dia sama sekali tidak peduli. Qin Chen berkata lagi dengan ringan, selain itu, bahkan jika saya membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Mendengar ini, Mo Lao, yang sudah penuh amarah, sangat terprovokasi oleh Qin Chen sehingga dia tiba-tiba menjadi marah dan siap untuk membunuh. Anak baik, sombong, terlalu sombong, mencari kematian. Ucap Mo Lao tidak bisa menahan diri lagi, dan langsung meraih tangan besar Qin Chen. Dalam kehampaan, telapak tangan besar mengejutkan langit dan bumi. Begitu telapak tangan ini muncul, aura gelap di atas seluruh puncak Tongtian dibangkitkan, dan bahkan kekuatan di tanah leluhur yang gelap ini terkejut dan tersapu. Semua orang hanya merasakan aura gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak di depan mereka, seolah-olah mereka berada di jurang api penyucian. Mo Lao seperti dewa iblis, berdiri dengan bangga di langit. Saat ini, Mo Lao adalah satu-satunya yang tersisa di hadapan langit dan bumi, mekar dengan kekuatan ilahi yang tak berujung. Pukulan ini terlalu mengerikan, suasana kacau naik turun, melonjak selama berabad-abad, langit, bumi, dan bintang-bintang bergetar dengan gerakan sekecil apapun. Tak terhitung banyaknya orang yang ketakutan, dan harus dikatakan bahwa Mo Lao adalah orang kuat teratas di antara banyak Tianjiao Tianzun yang hadir. Kecuali beberapa orang seperti Pangeran Qilin dan Lady Sikong yang mungkin lebih kuat darinya. Hentikan. Menghadapi pukulan Mo Lao, Fei Evil berteriak keras dan melompat ke depan, mencoba menahan serangan Mo Lao. Namun, Mo Lao mengabaikan Fei Evil sama sekali. Dia hanya terkejut dan menggedor, dan Fei Evil terguncang mundur. Tuanku, ucap Fei Evil menatap Qin Chen dengan cemas. Jika utusan kaisar jatuh di sini, dia harus bertanggung jawab untuk itu, dan dia khawatir seluruh tanah suci Sikong akan mengalami bencana. Oleh karena itu, setelah dengan cemas berbicara dengan Qin Chen, Fei Evil buru-buru menatap Nona Sikong lagi, karena sekarang hanya Nona Sikong yang dapat berbicara dengan Mo Lao untuk berhenti. Melihat mata Fei Evil yang cemas, tegang, dan rumit, hati Lady Sikong tergerak, dia melangkah maju sedikit, dan hendak berdiri dan menyapa Qin Chen. Tapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, dia tiba-tiba melihat sekilas Qin Chen yang duduk di sana dengan tenang. Bahkan hingga saat ini, Qin Chen masih belum berdiri, hanya duduk di sana dengan awan tipis dan angin kencang. Ini membuat hatinya bergetar, dan dia menghentikan langkahnya saat dia memikirkannya, menonton dengan tenang. Dengan keras, setelah jeda seperti itu, telapak tangan Mo Lao jatuh. Matilah untukku, ucap Mo Lao meraung, telapak tangan ini sepertinya mampu menghancurkan langit dan memadamkan keabadian, dan menahan Qin Chen di tengah dalam sekejap, dan bahkan menyelimuti Peri Shen Huang, Tian He Shengzi dan yang lainnya di sekitar Qin Chen. Dengan keras, serangan itu begitu kuat hingga seperti lautan luas, langsung memusnahkan segalanya. Semua orang yang hadir melebarkan mata mereka dan menatap tebing dengan gugup. Napas gelap yang tak berujung memusnahkan segalanya, dan saat berikutnya, ekspresi semua orang membeku, dan telapak tangan raksasa gelap yang diubah oleh Mo Lao dengan kuat di penjara beberapa meter dari Qin Chen, tergantung di udara, seolah-olah ditangkap oleh kekuatan tak terlihat. Itu diblokir dan tidak jatuh sama sekali. Di bawah, Peri Shen Huang dan yang lainnya dipenuhi keringat dingin karena syok, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka mengira telah kehilangan jiwa mereka, tetapi ketika mereka melihat ke atas pada saat ini, mereka menyadari bahwa serangan Mo Lao hanya melayang di atas kepala mereka, dan tidak pernah menyerang mereka sama sekali. Lingkungan mereka tampaknya dipenjara oleh kekuatan luar angkasa khusus, tidak peduli bagaimana Tuan Mo mencoba, itu tidak dapat menembusnya. Ini tidak mungkin, gumam Mo Lao tampak kaget, tidak bisa mempercayainya. Kejutan di hatinya lebih dari 10 kali lebih kuat dari Peri Shen Huang dan yang lainnya. Dia adalah orang kuat Tianzun veteran. Bahkan jika lawannya adalah Tianjiao tingkat kaisar, tidak mungkin untuk memblokir serangannya dengan dukungan sebesar itu. Lagi pula, Tianjiao hanyalah seorang Tianjiao, dan butuh waktu untuk tumbuh dewasa.
Bagaimana bisa dia menahan serangannya? Namun, fakta adalah fakta, semua yang ada di depannya menunjukkan bahwa serangannya sama sekali tidak menimbulkan kerusakan pada pihak lain. Mo Lao meraung marah, tubuhnya bersinar, rune misterius bermekaran satu demi satu, dan rune hitam membentuk formasi besar, langsung memberkatinya. Ini adalah pola kehampaan ilahi, rune tingkat atas yang legendaris. Aku tidak menyangka Mo Lao telah menguasai bagian dari Void God Rune. Itu terlalu mengejutkan. Pola ini ada di mana-mana, meresap, dan dapat berkembang menjadi kehampaan. Itu adalah keberadaan dalam legenda kuno. Namun, persyaratan untuk mobilisasi sangat tinggi. Jika Anda tidak berhati-hati, itu akan menyebabkan keruntuhan jiwa. Ini adalah kemarahan sebenarnya dari Mo Lao. Melihat rune gelap yang ditampilkan oleh Mo Lao, banyak Tianjiao kuat di sekitar mereka terkejut. Rune ini sangat mendalam, sangat misterius, dan sangat terkenal. Kekuatan yang mengepul, diberkati oleh Mo Lao, benar-benar aura yang membumbung tinggi ke langit, seolah-olah akan memusnahkan dunia. Ketika rune ini diberkati di telapak tangan raksasa, hantaman yang mengerikan menyapu, dan dengan sekali klik, terdengar suara retakan samar di kehampaan, seolah-olah akan terkena pukulan ini. Di bawah dampak ini, banyak Tianjiao di sekitar mundur lagi dan lagi, tidak mampu menahan kekuatan seperti itu. Namun, itu masih sia-sia, serangan Mo Lao turun lapis demi lapis, tapi dia sepertinya terhalang oleh parit alami, tidak bisa jatuh sama sekali. Tidak peduli bagaimana Mo Lao bergerak, Qin Chen duduk di sana sepanjang waktu, seperti Raja Dewa yang abadi. Kali ini, semua orang benar-benar terkejut, dan ketakutan tak berujung muncul di hati mereka. Mengerikan, mengerikan. Seorang pria kuat seperti Mo Lao dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara banyak master yang hadir, tetapi sekuat Mo Lao, bahkan tidak dapat menembus serangan Qin Chen. Pola kehampaan ilahi, itu menarik. Di hadapan publik, Qin Chen duduk di sana dengan senyum di bibirnya, sangat santai dan bebas. Tatapannya tertuju pada pola ilahi. Tampaknya hanya Void God Rune yang menarik baginya. Adapun Mo Lao sendiri, dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melihatnya. Hanya itukah yang kamu punya? Itu terlalu mengecewakan. Kamu bilang kamu adalah Tianzun yang baik, tetapi kamu ingin menjilat pantat keturunan binatang buas, itu benar-benar memalukan. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Ketika kata-kata seperti itu keluar, semua orang terkejut. Siapa yang dibicarakan Qin Chen? Pangeran Qilin. Membandingkan Pangeran Qilin dari kerajaan Qilin dengan keturunan hewan, bukankah dia memarahi pendiri kerajaan Qilin, penguasa tertinggi Qilin? Pada saat ini, semua orang menjadi gila, tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Mata Pangeran Qilin menyusut, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Di kedalaman matanya, ada niat membunuh yang mencengangkan. Namun, Qin Chen tampaknya sama sekali tidak peduli dengan atmosfer sekitarnya, dia hanya dengan santai melihat Void God Rune, dan berkata dengan ringan sambil merasakannya, hanya itukah yang bisa kamu lakukan? Jika kamu memiliki sarana, lakukanlah, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan. Meskipun Qin Chen sedang berbicara dengan Tuan Mo, dia bahkan tidak melihat ke arah Tuan Mo, seolah-olah tempat Tuan Mo berada hanyalah awan udara. Dan pengabaian semacam ini, penghinaan yang berasal dari tulangnya, yang membuat Mo Lao semakin marah hingga wajahnya memucat. Dia berteriak keras, dan aura gelap yang mengepul melonjak ke langit. Prasasti pedang yang pecah muncul dari tubuhnya. Ketika prasasti pedang yang pecah ini melesat ke langit, itu langsung berubah menjadi gunung besar. Itu harta paling kuat dari lelaki tua itu, prasasti pemakan pedang. Prasasti pemakan pedang ini diperoleh Mo Lao dari tempat terlarang di tanah leluhur yang gelap. Itu adalah senjata ajaib dari leluhur klan gelap tertentu di zaman kuno, tetapi dihancurkan dan direndam oleh kekuatan kegelapan, membentuk pedang prasasti. Ini adalah kartu hall aslinya. Dengan ledakan keras, dan dunia muncul di prasasti pemakan pedang yang rusak, seolah-olah ada dewa iblis yang tinggal di dalamnya, seberkas cahaya iblis muncul di prasasti pemakan pedang. Bajingan, matilah! Teriak Mo Lao meraung keras. Tablet pemakan pedangnya seperti prasasti kuno yang menutupi seluruh puncak Tongtian. Ketika prasasti pemakan pedang ditembak jatuh,
ternyata ada ribuan bintang yang meraung, dan tablet itu menghancurkan Qin Chen dengan bintang gelap yang tak terhitung jumlahnya. Ketika harta yang begitu mendominasi ditembakkan, suara gemuruh berlanjut, dan kekosongan itu hancur. Jika puncak Tongtian tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya, itu mungkin akan menghancurkan seluruh puncak Tongtian berkeping-keping. Melihat prasasti pemakan pedang Mo Lao, banyak orang tergerak olehnya, mereka semua mundur satu demi satu dan menjauh dari Mo Lao. Mereka melihat jiwa dan darah terbakar di tubuh Mo Lao, karena prasasti pemakan pedang terlalu kuat, dan dengan basis kultivasi Mo Lao, hanya dengan membakar dirinya sendiri dia dapat mengaktifkannya. Ini adalah senjata jahat yang dapat melahap darah dan jiwa penggunanya. Dengan ledakan keras, prasasti pemakan pedang yang sangat besar menamparkan Qin Chen, dan saat sword prasasti pemakan pedang yang besar hendak mengenai Qin Chen. Dengan suara mendengung, tiba-tiba, cahaya hitam menyala, dan seorang Tianzun tiba-tiba muncul di samping Qin Chen, dengan tongkat hitam pekat di tangan kanannya, dan membombardir Qin Chen dengan keras. Kusou Weng, bagaimana dia bergerak? Ucap kerumunan berseru lagi, mata mereka melebar. Kusou Weng adalah master terkenal di benua Heiyu, dia selalu fokus pada serangan diam-diam, banyak master yang telah mati di bawah serangan diam-diamnya. Dari segi kekuatan, lelaki tua ini lebih lemah dari Mo Lao, tapi dari segi reputasi, dia jauh lebih kuat dari Mo Lao. Hati banyak orang tergerak, dan ketika mereka melihat Pangeran Qilin, mereka berpikir. Ada desas-desus bahwa Kusou Weng dan Kerajaan Qilin memiliki beberapa koneksi. Mungkinkah dia juga diinstruksikan oleh Pangeran Qilin? Ini bukan tidak mungkin. Pangeran Qilin pasti ingin anak ini mati. Awalnya, ketika Tuan Mo memamerkan tablet pemakan pedang, semua orang sudah sangat terkejut. Tanpa diduga, saat ini, bahkan lelaki tua itu juga bergerak. Apakah Pangeran Qilin tidak takut dibenci oleh Nona Sikong? Lagi pula, dua tuan menyelinap menyerang seorang junior muda, memang tidak terlalu terhormat untuk mengatakannya. Namun, hati semua orang tergerak, dan mereka tiba-tiba menyadari bahwa selama Pangeran Qilin tidak mengakui bahwa pihak lain ada hubungannya dengan dia, lalu siapa yang bisa memastikan bahwa Kusou Weng dan Mo Lao sama-sama diperintahkan oleh Pangeran Qilin untuk menyerang anak itu? Dalam lamunan benak semua orang, Kusou Weng muncul di belakang Qin Chen, dan sebuah rune gelap muncul dari tongkat hitam pekat di tangannya, dan itu menusuk dengan keras di punggung Qin Chen. Hati-hati, teriak Fei Evil terkejut dan buru-buru berseru. Peri Shen Huang juga ketakutan dan berteriak, tetapi kecepatan pihak lain terlalu cepat, dan nafasnya terlalu mengerikan, mereka tidak dapat membantu Qin Chen bahkan jika mereka mau. Jika mereka berani melangkah maju untuk menghentikannya, bahkan hembusan nafas dari pihak lain dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Namun, pada saat kritis, Peri Shen Huang menggertakkan giginya dan bergegas maju, menghalangi tongkat kering itu. Karena dia tahu bahwa begitu Qin Chen mati, dia juga akan mati, dan jika dia bisa menghentikan untuk Qin Chen sedikit, mungkin Qin Chen akan bisa melawannya. Tapi ketika dia baru saja mendekati tongkat layu, aura mengerikan dari tongkat layu telah membuatnya terbang. Dengan tingkat kultivasinya, dia bahkan tidak bisa mendekati tongkat layu untuk membela Qin Chen. Melihat prasasti pemakan pedang Mo Lao jatuh di kepala Qin Chen, dan ada serangan mendadak oleh lelaki tua di belakangnya, semua orang mengira Qin Chen sudah mati. Dengan ledakan, pada saat ini, prasasti pemakan pedang jatuh, dan tongkat lelaki tua yang layu itu juga menusuk rompi Qin Chen, yang membuat lelaki tua itu gembira di dalam hatinya. Semua orang mengira Qin Chen sudah mati saat ini, Peri Shen Huang dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan hampir pingsan. Namun, saat ini sangat sunyi, ketika semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas, mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Pada saat ini, mereka melihat Qin Chen memegang Peri Shen Huang dengan satu tangan, dan dengan mudah mengambil alih prasasti pemakan pedang dengan satu tangan. Prasasti pemakan pedang yang sangat berat dengan mudah dipegang oleh Qin Chen, sementara tongkat layu lelaki tua itu menusuknya, dan dia bahkan tidak mengerutkan kening sama sekali. Apakah kamu membuat tahu kusang? Mengapa kamu tidak memiliki kekuatan? Ucap Qin Chen menoleh, melirik pria tua itu, dan berkata sambil tersenyum.
Pria tua yang gembira itu tiba-tiba ditakuti oleh Qin Chen. Pada saat ini, dia menyadari bahwa tongkatnya yang layu sama sekali tidak menembus tubuh Qin Chen, dan itu diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Bagaimana bisa? Pada saat ini, Kusou Weng akhirnya mengalami kepanikan yang sama seperti yang dialami Mo Lao sebelumnya. Di sisi lain, Mo Lao juga tercengang. Dia mencoba yang terbaik untuk menyerang tablet pedang, tetapi masih ditentang oleh Qin Chen. Yah, harta karun ini agak menarik. Ucap Qin Chen memegang prasasti pemakan pedang di satu tangan, dan berkata sambil tertawa kecil. Hanya saja tidak ada yang bisa melihat hawa dingin di kedalaman mata Qin Chen, karena Qin Chen bisa merasakan darah teran dan sisa-sisa teran yang tak terhitung jumlahnya ditekan dari tablet pemakan pedang. Prasasti pemakan pedang ini memang harta gelap dari orang kuat tertentu dari klan gelap di zaman kuno, dan pihak lain menggunakan harta gelap ini untuk membunuh banyak master teran, sehingga ratusan juta tahun telah berlalu. Gagasan orang kuat teran masih bertahan, bahkan berubah menjadi pedang. Ini membuat hati Qin Chen dingin, dan dia menatap lelaki tua itu dengan dingin. Pada saat ini, Kusou Weng merasa seolah sedang ditatap oleh binatang buas raksasa, dan merasakan kengerian yang tak ada habisnya dari lubuk jiwanya. Kusou Weng ketakutan setengah mati, berbalik dan ingin melarikan diri. Ingin pergi, ucap Qin Chen mencibir. Pada saat ini, Qin Chen meraih prasasti pemakan pedang dengan tangan kanannya dan memobilisasi dengan keras. Dia menarik ke arah lelaki tua kering yang ingin melarikan diri. Dengan ledakan, Kusou Weng ditampar keras oleh prasasti pemakan pedang besar seperti lalat, tanah berlumuran darah, dan Kusou Weng dibanting ke tanah. Prasasti pemakan pedang, kembalilah. Teriak Mo Lao dengan marah, dan terus membakar dirinya sendiri, mendesak nafas gelap, mencoba mengingat tablet pemakan pedangnya sendiri. Namun, prasasti pemakan pedang di tangan Qin Chen hanya bergetar sesaat, dan kemudian, aura khusus melonjak keluar dari tubuh Qin Chen, dan dengan keras, itu langsung merobek hubungan antara Mo Lao dan prasasti pemakan pedang. Mustahil, ucap Mo Lao sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang ke udara. Prasasti pemakan pedang adalah harta kelahirannya. Dia telah memurnikannya dengan darah dan memeliharanya dengan kehidupan. Tidak mungkin orang luar mengambilnya, kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan kultivasinya saat ini untuk mendesak prasasti pemakan pedang. Tapi sekarang, prasasti pemakan pedangnya diambil oleh pihak lain sekaligus. Mungkinkah basis kultivasi orang di depannya beberapa alam lebih mengerikan darinya? Bagaimana ini mungkin? Apakah ini kartu trufmu? Aku sangat kecewa, ucap Qin Chen menatap Mo Lao dengan tenang, seolah dia kecewa dengan serangan Mo Lao. Karena semua kartu haulmu habis, giliran Ben Shao yang bergerak. Kata Qin Chen tersenyum ringan, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan mengangkat prasasti pemakan pedang di tangannya, dan menamparkan Mo Lao dengan keras. Qin Chen baru saja membukanya secara acak, tetapi ketika prasasti pemakan pedang terlempar keluar, langit dan bumi berguncang, dan jalan-jalan meraung. Prinsip Dao yang tak terhitung jumlahnya mengalir di puncak Tongtian, dan auranya sepertinya meledak di seluruh tanah leluhur yang gelap. Pada saat ini, di tanah leluhur yang gelap, hukum yang mengerikan melonjak, menutupi puncak Tongtian. Ini adalah kemampuan perlindungan diri dari tanah leluhur yang gelap, dan tidak ada yang diizinkan untuk menghancurkan lingkungan di sini. Namun, kekuatan di prasasti pemakan pedang masih sangat mengerikan. Begitu tablet itu menghantam, Mo Lao merasakan kekuatan langit dan bumi retak. Kekuatan prasasti pemakan pedang ini pasti bisa menghancurkan bumi. Itu berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan kehidupan yang terbakar ketika prasasti pemakan pedang itu di tangannya sebelumnya. Ketika Qin Chen mengipasi prasasti pemakan pedang, seolah-olah ratusan juta bintang gelap ditekan, yang dapat menekan Deat Demon God, dan menakuti Mo Lao sehingga jiwanya terbang keluar. Mo Lao meraung, dan senjata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuhnya. Senjata-senjata ini dari semua tingkatan, dan itu adalah harta terakhirnya. Dalam menghadapi hidup dan mati, dia tidak terlalu peduli lagi, dan mengorbankan semua hartanya sekaligus, mencoba menahan serangan Qin Chen dan melindungi dirinya sendiri. Terdengar ledakan yang keras, dan bintang-bintang gelap di atas 9 langit bergoyang karenanya. Di bawah pukulan ini, tampaknya bahkan jalan surga pun terguncang.
Di bawah hantaman prasasti pemakan pedang, semua harta Mo Lao hancur. Prasasti pemakan pedang dengan kekuatan yang begitu mengerikan telah menghancurkannya. Lagi pula, bahkan jika Mo Lao mengaktifkan semua hartanya, dia tidak bisa memblokir satu pukulan sama sekali. Dengan keras, Tuan Mo terhempas, menyemburkan seteguk darah, dan jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya pucat di bawah pukulan ini. Jika tidak ada begitu banyak harta yang menutupi pertahanannya, dia mungkin telah dihancurkan menjadi kabut darah. Pada saat ini, Tuan Mo kehabisan akal dan jantungnya berdebar ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung seorang tuan, jadi dia tidak berani berpikir terlalu banyak, jadi dia berbalik dan lari, ingin melarikan diri jauh dari sini. Begitu Mo Lao baru saja akan melarikan diri, Qin Chen langsung mengangkat tangan kanannya. Mo Lao hanya merasa bahwa kehampaan di depannya tiba-tiba mengeras. Dengan keras, dia terbanting ke kehampaan, dan langsung menjadi pusing dan jatuh dengan keras ke tanah lagi. Kamu ingin pergi? Apakah kamu sudah bertanya pada Ben Sao? Bukankah kamu baru saja ingin membunuhku? Di mana prestisemu? Ucap Qin Chen berkata perlahan, tapi suaranya sangat dingin, seolah dewa kematian akan datang. Wajah Mo Lao menjadi pucat, dan dia berteriak dengan cemas, "Temanku, dengarkan aku." Namun, Qin Chen tidak repot-repot mendengarkan ocehannya sama sekali. Tablet pedang di tangannya langsung ditembakkan lagi, dan tablet pedang besar itu berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh dengan keras. Wajah Mo Lao pucat, dan dia berbalik dan melarikan diri. Dia tidak ragu untuk membakar hidupnya sendiri untuk mempercepat pelariannya. Tetapi tidak peduli seberapa cepat dia tidak dapat menandingi tembakan Qin Chen. "Yang mulia, selamatkan aku!" teriak Mo Lao dengan ngeri pada Pangeran Qilin di kejauhan. Tapi dia hanya berbicara setengah dari apa yang dia katakan sebelum tablet pemakan pedang menamparkan tubuhnya dengan keras. Nasib Mo Lao bahkan lebih buruk daripada Kusou Weng. Tablet pemakan pedang yang begitu mengerikan menghantamnya dengan kuat, mengubahnya menjadi kabut darah bahkan tanpa meninggalkan tulangnya.